Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Meliana, NIM 171130144. Saya dari SD semester 6. Baiklah, di vlog kali ini saya akan menjelaskan materi tentang leasing syariah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Dapat kita ketahui terlebih dahulu dengan berkembangnya dunia bisnis Islam, kebutuhan akan lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak dapat dielakkan lagi, baik dari masyarakat maupun dunia bisnis. Salah satu lembaga yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dana adalah lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana atau barang untuk digunakan sebagai usaha. Lembaga pembiayaan yang berkembang pesat ini adalah sewa guna usaha yang disebut dengan leasing. Dalam Islam disebut dengan leasing syariah. Menurut bahasa, leasing berarti sewa guna usaha. Secara umum, leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses lease yang berarti menyewa. Dalam syariah dikenal sebagai al-ijaroh. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, artinya ganti. Pengertian berdasarkan mazhab, 4 mazhab, yaitu yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, leasing merupakan suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju secara tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut mazhab Hambali dan Maliki, leasing merupakan pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut mazhab Hanafi, leasing merupakan transaksi suatu manfaat dengan imbalan. Leasing adalah sewa guna usaha, pertama kali dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-ijaroh, berasal dari kata al-ajru yang berarti al-waidu yang artinya ganti. Al-ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran di mana menggunakan prinsip ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik. Selanjutnya, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu lessor, yang artinya merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua itu lease, yang artinya nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga itu supplier. Supplier adalah pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai dengan
perjanjian antara lessor dan lease. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, itu asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lease. Dalam hal ini, lease dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang disepakati atau dilesingkan. Akad leasing syariah. Adapun berbagai akad yang digunakan sebagai pengembang konsep leasing Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad-akad bagi hasil. Seperti mudharabah yang berupa perjanjian antar pihak modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang disepakati secara bersama. Yang kedua, akad mudharabah, yaitu perjanjian jual beli barang atau antara pemilik barang dengan calon pembeli. Kemudian, leasing biasa masuk ke dalam akad ini dengan adanya pembeli barang lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan adanya tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga itu akad salam. Salam yaitu transaksi jual beli barang pesanan muslam fih antara pembeli yaitu muslam dengan penjual muslam ilaih. Dalam transaksi barang belum tersedia sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Lease dapat bertindak sebagai muslam dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang muslam fih. Maka hal ini disebut dengan salam paralel. Yang keempat itu akad rohan, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan atau keseluruhan utang. Dalam bahasa yang umum, tujuan dari akad rohan ini adalah untuk memberikan kembali jaminan pembayaran kepada leasing dalam memberikan pembayaran. Yang kelima, dari berbagai akad tersebut terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan berbasis bagi hasil merupakan konsep yang diterapkan dalam leasing. Dalam hak ini, melalui supplier dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, supplier dalam leasing ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian leasing Islam untuk menyukseskan usaha yang dijalankan masing-masing. Yang selanjutnya, rukun dan syarat leasing syariah. Sebagai suatu transaksi umum, leasing baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal. Yang kedua, adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad. Yang ketiga, objek ijaroh harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut syara. Yang keempat, barang yang disewakan tidak terpaut utang. Yang kelima, objek leasing diserahkan dan dipergunakan secara langsung. Yang keenam, mengenai upah sewa harus jelas. Selanjutnya, mekanisme leasing syariah. Dalam sewa guna usaha syariah, pemberi sewa disebut dengan muajir, sedangkan penerima sewa disebut dengan mustajir. Mekanisme yang dilakukan di sektor perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi ijaroh ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan jual beli, namun perbedaan terletak pada objek transaksinya. Pada ijaroh objeknya adalah jasa. Yang kedua, pada akhir sewa bank
Pada akhir sewa, bank saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijaroh mutahiyah bitamlik, yang artinya ijaroh dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijaroh pada saat tertentu. Yang ketiga, harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antar bank dengan nasabah. Bila ada kerusakan pada benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang, muajir. Dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian mustajir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewakan akibat mustajir, maka yang bertanggung jawab adalah mustajir itu sendiri. Seperti menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang, ada yang mencuri karena disimpan pada tempat sembarangan atau tempat yang tidak layak. Jika ijaroh telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang sewaan adalah benda tetap atau ikar, yaitu wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaannya dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya seperti barang titipan. Yang terakhir, manfaat leasing syariah. Manfaat dari kegiatan atau industri sewa guna usaha atau leasing ini antara lain: yang pertama, leasing atau sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Yang kedua, usaha leasing atau sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, dengan perjanjian leasing atau sewa guna usaha, suatu perusahaan akan terasa lebih hemat dalam pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.